Baik Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sembari teman-teman panitia mempersiapkan aktivitas daripada bahan yang disampaikan nanti oleh Pak Pur, kami mohon Bapak Ibu supaya bisa menempati mejanya masing-masing, supaya kita bisa menghemat waktu, karena mungkin bahan ini cukup banyak dan nanti ada beberapa orang yang akan menanggapi sebagai pembanding sesuai dengan jadwal. Nanti pertama nanti penyajian akan kita lakukan sebelum makan siang, nanti dilanjutkan satu sesi lagi, baru kita lakukan nanti tanggapan dan tanya jawab. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami pertama akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Sebagai tim ketua penyusun manual ya, sama spesifikasi 2023, Bapak Insinyur Purnomo. Beliau ini kalau kita analoginya mencari sesuatu di Google, tapi kalau kita mencari solusi di masalah jalan, nah itu umpahnya beliau ini. Bagaimana umpah Google-nya jalan itu Pak Pur. Beliau pernah terlibat di pembangunan Jalan Jagorawi, jalan beberapa ruas jalan di Sumatera di bagian selatan kalau nggak salah. Kemudian pernah juga sebagai direktur Bintang, Pak ya. Ya, cukup lama, di mana beliau ini beberapa inovasi jalan pada waktu itu yang dimintakan oleh Pak Dirjen Bina Marga. Salah satunya itu bagaimana mengurangi limbah daripada ban kendaraan supaya dimanfaatkan sebagai bahan jalan. Mungkin di Sumatera Utara pernah kita lakukan itu di ruas jalan Binjai Setabat. Kalau tidak salah itu tahun 2015-2016. Nah, jadi pada hari ini kita akan mencoba. Yang pertama dulu nanti adalah sinkronisasi spesifikasi teknis 2023 di bidang Bina Marga. Kemudian nanti akan kita lanjutkan bagaimana dengan harmonisasinya dengan peraturan-peraturan lainnya. Sebagaimana kita ketahui, persoalan kita selama ini adalah ada dua persoalan, di mana spesifikasi antara Bina Marga dengan jalan tol itu juga masih terpisah. Yang terakhir setahu kami itu tahun 2020, sementara itu di tol, sementara di Bina Marga itu 2018 revisi 3. Nah ini bagaimana dengan spesifikasi yang di 2023 ini, nanti akan kita kupas bersama Pak Pur. Nantinya kami harapkan ini jadi menambah wawasan bagi kita, terutama teman-teman praktisi dan birokrasi yang ada di Sumatera Utara. Hingga nantinya tidak ada lagi terjadi dispute antara kita dengan penyedia jasa, begitu juga dengan APH. Jadi pemahaman kita maunya satu, sehingga nantinya kita bisa berhadapan dengan pihak eksternal itu dengan satu bahasa. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan kami berikan ke Pak Pur, nanti kami akan pantau. Kalau misalnya waktunya sudah cukup untuk kita istirahat, nanti akan kami ingatkan 5 menit sebelum waktu kita habis. Silakan Pak Pur, waktu dan kesempatan kami berikan. Satu lagi mungkin teman-teman yang ikut di Zoom, tolong dimonitor itu, jangan sampai suaranya nanti masuk ke sistem sehingga mengganggu nanti presentasi kita. Jadi nanti kesempatan untuk tanya jawab akan kami berikan, baik yang audiensi kita di ruangan ini maupun yang berada di Zoom. Mungkin itu penjelasan sedikit. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu yang senior kami sebaiknya ke depan aja supaya nanti teman-teman yang belakangan bisa menempati tempat Bapak.
Pak Relus, Pak silakan Pak Sinaga, Pak Marbun, masih ada yang kosong di sini. Pak Prof, silakan Pak di depan supaya Pak Jul ya, Pak Jul juga. Mungkin tadi kami lihat dari teman-teman dari Tola dan juga Pak Hes di mana? Nah, yang dari kepolisian juga boleh ke depan Pak. Ya. Nanti kalau kopinya bisa diantar tanpa biaya pengantaran, nggak usah takut. Ya. Iya, Pak Hes itu mana Pak Hes? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Pak Ketua DPD APJI Sumatera Utara, Buran, dan juga tim lainnya gitu ya. Yang saya hormatin Pak Sekum APJI dan juga bapak-bapak lainnya semua. Ini ada yang dari apa ini Jasa Marga nih Pak Istu dan lain-lain. Oh dari USU juga ada gitu ya. Kemudian dari Muhammadiyah ya, dari apa? IKIP ya kalau ditulis. Ya, ya. Jadi gini, mulai tahun 2015 itu ya, begitu kabinetnya Pak Jokowi itu membangun jalan secara besar-besaran, ya, khususnya mengenai tol dan lain sebagainya gitu. Itu ternyata kemudian juga kita kaitkan gitu ya. Kita kaitkan tulisannya Bank Dunia itu waktu saya jadi direktur Bintang ya. Itu dia menyampaikan paper ke saya gitu bahwa penyelenggaraan jalan di Indonesia gitu loh. Ya itu menjadi kita concern kita semua. Ya. Penyelenggaraan jalan di Indonesia ya, itu merupakan penyelenggaraan jalan yang termasuk yang anu lah, yang paling mahal gitu loh dibanding dengan negara lain. Bapak pasti kan duh masa iya gitu. Nah ngitungnya gimana gitu ya, ngitungnya itu sederhana. Jadi kalau kita itu membangun jalan, kita itu setiap tahun misalnya untuk menangani jalan 47.000 kilo itu kan berarti kalau kali 2 kan kurang lebih sekian lane kan? Gitu. Kurang lebih kalau 47 berarti kurang lebih 94.000 kilo gitu. Kemudian biayanya katakanlah untuk menangani itu 25 triliun gitu, itu kan dibagi gitu ya. Ternyata itu memang mahal. Kita itu di atas 200 misalnya juta per lane gitu. Jadi caranya itu memang itu debatable, tapi oleh Bank Dunia cara ngukurnya. Nah, Malaysia itu jauh lebih rendah. Malaysia itu kurang lebih 60% dari kita lah gitu ya. Dan kalau di Amerika itu 40% dari kita. Gitu loh kan Bapak Siandu, kok bisa gitu ya. Nah, kan itu kenapa bisa begitu gitu loh.
ya, karena itu, ya, nah, kita itu sering mengulang-ulang pekerjaan, gitu loh. Bukan karena apa ini, bukan karena harganya mahal, bukan karena lain-lain. Nah, orang kan nanti cenderung, wah itu jangan-jangan korupsi, bukan. Mungkin ya ada, tapi anunya bukan di situ. Kita itu ya selalu sering pekerjaan itu diulang. Contoh gitu. Di Amerika itu bikin jalan, ya bikin jalan, katakanlah jalan beton gitu ya, jalan beton itu di Amerika. Kan dulu umur rencananya kan 40 tahun. Ya, nah. Di Amerika itu 40 tahun masih bagus. Irinya masih 1,5. Ya, nah. Di kita baru belum 10 tahun udah mulai rusak. Sehingga pada tahun ke-10 rusak itu diulang gitu loh. Itulah yang menjadi mahal. Gitu. Sama dengan perkerasan. Jadi di Amerika itu sekarang jalan beton itu gitu ya. Kawan-kawan yang di sana itu pola pikirnya gitu. Kalau sudah bicara jalan beton itu umurnya sekarang adalah 60 sampai 100 tahun hitungnya. Gitu. Nah kita kan masih utak-atik di sini terus. Begitu sekian tahun diulang, sekian tahun diulang, sekian tahun direhabkan. Sama gitu ya. Untuk pekerasan fleksibel, fleksibel itu kan kita oke 20 tahun gitu. Di kita gitu. Di Amerika sudah bicara long life payment, umurnya adalah tak terhingga. Andai kata rusak itu gitu loh di Amerika kalau pekerasan fleksibel itu ya 5 cm yang teratas itu gitu. Dari 5 cm yang teratas itu mungkin 10 tahun udah mulai agak apa ini terjadi aging, oke itu di milling, terus di overlay gitu. Penanganannya paling gitu. Dan itu bisa kita lakukan. Dan apa ini di sana udah umurnya ya 40 tahun. Nah, terus kinerjanya juga bagus gitu loh. Ya. Jadi ada mungkin ini kan Bapak kan berdekatan dengan Malaysia kan. Saya ngomong. Kalau tidak salah Perdana Menteri sebelum inilah Sopoya. Ya. Itu pernah ngomong kan gini kan. Dia ditanya wartawan. Wartawan ditanya. Wah, kalau Malaysia sekarang ketinggalan jauh bangun jalan tol dengan Indonesia. Ya memang kalau dari panjang ya deh. Tapi kalau dari kualitas kita lebih menang. Coba kan kalau Bapak sebagai engineer digituin kan tidak enak, merasa tidak enak gitu. Ya, nah. Terus ada gitu ya, kita juga kadang-kadang sukaan tadi orang habislah jalan-jalan seminar ke Malaysia gitu, yang dekat-dekat aja dulu lah, ya, nah. Pulang ke sini tuh wah jalan tol di Malaysia mulus sih kan gitu kan. Kok kenapa ya kalau lewat ke Indonesia itu kok saya lewat begitu lewat ke BBBBB kan gitu kan. Jadi seolah-olah kan masalah iri kan. Saya mau tanya, jalan tol di Malaysia itu berdasarkan pemantauan iri gitu ya. Yang sudah ada loh ya. Yang sekarang kan di regional gitu. Ya, nah. Jalan tol itu irinya di Malaysia jalan tolnya di bawah 1. Ya enggak? Kenapa kita kok 4? Ya, ini kan masalah kan? Alasannya lupa kita SPM-nya 4 katanya gitu ya. Kalau Pak Estu ditanya gitu, Pak Pur SPM kita kan 4. SPM itu kan betulnya initial iri ke awal akan berjalan naik-naik lagi, begitu 4 diturunkan lagi kan. Ini kan persoalan juga. Akhirnya kita itu mulai kita renungkan gitu ya.
apa sih penyebab masalah. Iya, nah. Kalau lapisan-lapisannya sama, hitungnya juga sama. Jadi kalau ngitung kita pakai mekanistis sekarang, gitu ya. Pakai Shirley, gitu. Kalau Amerika ada dua, ya. Jadi kalau Amerika itu dia cara ngitungnya itu dia pakai namanya empiris mekanistis. Jadi kalau Bapak pakai ASTO itu dia cara ngitungnya empiris mekanistis. Tapi kalau Ostrod mekanistis. Nah, Amerika itu kenapa pakai empiris? Ya, karena Amerika itu mempunyai 2.500 segmen. Jadi 2.500 segmen itu mulai dari Kanada, negara-negara bagian Amerika, baik yang lalu lintasnya padat sampai negara-negara agak Amerika Latin. 2.500 segmen itu dipantau, gitu ya. Penanganannya itu dicatat terus, gitu. Namanya kan dasar proyeknya itu long time apa gitu, saya lupa. Ya dicatat terus, gitu. Dari tahun 85 sampai sekarang itu punya data. Jadi dulu pernah ditangani apa, terus nanti umurnya berapa, terus nanti akhirnya apa, dari situlah dia memunculkan. Namanya apa ini, detection modelnya dia punya. Terus dia juga punya apa ini, akhirnya muncul penanganan misalkan model misalkan preservasi. Teori-teori preservasi itu digali dari 2.500 segmen tadi. Itulah data empiris, kemudian dimasukkan ke dalam mekanistis. Anunya kan. Jadi kalau dari data ini, kalau Australia kan kurang, datanya kurang, gitu ya. Dan dia negaranya juga hampir sama perbedaannya. Itu dia pakai mekanistis, gitu ya. Jadi mekanistis itu sebetulnya, ya anunya gini. Jadi pembuatan jalan, ilmu jalan itu, gitu ya. Ilmu jalan itu dari pengalaman mandor. Makanya saya sering suka ngomong, saya itu masih kelasnya masih di mandor jalan, gitu. Dari pengalaman mandor, gitu ya, diamatin, kemudian digiring ke sains, gitu loh. Jadi Amerika sama anunya gitu kan, pengalaman mandor di lapangan, gitu, kemudian dibawa ke sains. Parameter-parameter itulah kalau di Amerika, gitu ya, mulai dari suhu, mulai dari jenis, karena di sana kan ada yang suhu yang ekstrim, dingin sampai panas ada, gitu. Sehingga dia rumusnya sama tetap, gitu, rumusnya tetap, gitu ya. Jadi rumusnya itu tetap, itu sama lah. Yang rumus apa ini cara apa ini pembagian beban material itu sama. Karena itu sains ya. Apakah itu digunakan di Australia, di Indonesia, di Afrika, di Eropa sama rumus itu. Tapi di sana ada empiris adalah nanti masukkan rumus-rumus itu, gitu ya. Parameternya itu agak beda-beda. Misalnya pengaruh temperatur, pengaruh ini kan beda-beda. Maka di dalam apa ini MDP itu kita buat bagaimana kita mau pakai pahaman nanti lah, karena ya kita pakai sensori aja mekanistis, karena kita perbedaan temperatur juga tidak terlalu jauh, gitu ya, antara Medan dengan Jawa. Oke, dari situ itu satu, gitu ya. Nah, dari pengalaman itu, gitu ya,
terhadap jalan-jalan yang rusak banyak gitu. Jalan tol baru berapa hari rusak gitu ya, berapa bulan lah. Terus dari pengamatan saya gitu, saya kebetulan dulu pernah di Pantura itu, jadi saya punya catatan pekerjaan yang dulu tak laksanakan tahun 2000 itu bermacam-macam gitu. Jadi terus terang aja saya memang belajar dari pengalaman mandor yang di Pantura itu ya. Karena mandor di Pantura itu dia kan di sana kan yang tiap hari di jalan itu saya sering tanya kenapa kok ini rusak. Dia akan bisa memberikan suatu jawaban-jawaban sesuai dengan gitu ya akal pikiran mereka. Baru dari situ tak renungkan gitu. Oh kalau ini berarti anunya begini, karena di Pantura itu konstruksinya itu bermacam-macam. Ada yang sekarang fleksibel, yang sekarang ada yang rigid, ada yang kombinasi, macam-macam Pak. Ada yang gagal, ada yang sukses. Gitu. Sayangnya memang gitu. Kalau tadi di Amerika itu dicatat gitu ya, di sini itu enggak ada yang nyatet. Ya kalau saya punya buku gitu, jadi kalau saya kadang-kadang suka jalan gitu, jalan dari Jakarta, Semarang juga pakai mobil itu pelan gitu. Ya, nah, sampai kadang-kadang sampai Jawa Timur. Oh dulu sini tak kerjakan, usaha ini ada, saya punya ada. Nah, oke. Dari situ saya mulai kalau pekerjaan rigid itu ya. Kerusakan pekerjaan rigid gitu. Itu kerusakannya itu didominasi oleh apa? Oleh kesehatan subgrade gitu. Jadi didominasi oleh subgrade-nya itu tidak beres. Oke gitu ya. Terus kita lagi melihat gitu. Ini kalau rigid dulu gitu ya. Kalau saya amatin rigid oke gitu. Rigid saya lihat gitu. Saya lihat kalau rigid itu lihat pedoman. Kenapa kok rigid itu juga ada yang awet gitu loh. Jadi ada yang awet gitu. Misalnya saya punya catatan rigid itu yang awet itu jalan tol Padalarang Cilinyi itu awet ya. Itu dari tahun 2091 dibuka sampai sekarang masih bagus. Oke, itu tak catetin gitu ya. Terus yang lain-lain itu kalau tidak salah Padalarang Cilinyi kalau tidak salah tanya Pak Istu itu dulu yang kerja di sana. Saya suka tanya, kenapa kok itu bisa awet gitu? Ya enggak. Kan gitu kan, tanya sama Pak Sulastadi, saya tanya Jagorawi kok awet gimana dulu tanya almarhum Pak Asti, tanya. Oke, gitu. Jadi kalau rigid gitu ya, itu didominasi oleh kondisi subgrade-nya. Jadi subgrade-nya yang mendominasi kerusakan itu. Nah, betonnya itu sebetulnya awet-awet aja. Kalau subgrade-nya itu tidak gerak tapi turunnya sama-sama. Jadi di Padalarang Cilinyi itu ada, yang daerahnya masih dia terjadi settlement masih ada, tapi penurunannya sama, gitu loh. Ya penurunannya sama, gitu. Maka saya mengambil tak pelajarin kenapa kok itu turunnya sama. Nah terus, jadi kalau pekerjaan rigid itu turunnya sama, ya terus. Ya tidak akan rusak kan, pengawet. Mungkin Bapak rigid Padalarang Cilinyi tebalnya juga sama sekitar 27, 28. Ya, nah. Tanpa double. Tidak ada doublenya di sana. Nah. Coba kalau Bapak nanti kalau jalan suatu saat jalan dari Pastur sampai itu Padalarang itu ya.
Itu sampai sekarang joinnya masih rata, hanya joinnya dibikin serong. Ya nggak ada, faulting nggak ada. Karena subgrade-nya bagus. Jadi subgrade-nya bagus itu dia 30 cm teratas itu terdiri dari material non PI. 30 cm CBR-nya di atas 15. Gitu ya. Terus bawahnya 70 cm itu CBR-nya 10 gitu. Tapi memang pemadatannya bagus. Jadi satu gitu ya. Jadi kalau kesimpulan saya, kalau Bapak itu membaca teorinya rigid mulai dari pedoman rigid 85 sampai itu kan dia ngacu pada Oslo dan sama 2003 itu kan kalau CBR-nya itu 2,5 itu bisa diganti platnya ditebelin aja 15 cm. Betul, itu teorinya. Sainsnya begitu. Gitu loh. Karena apa gitu? Teori rigid kan pakai teori Westergaard kan. Itu adalah plat beton gitu loh. Ya, plat beton gitu. Ditaruh di atas subgrade yang liquid solid. Nah, pengertian liquid solid inilah gitu loh, yang menjadi perbedaan kita dalam memahami liquid solid dengan kawan-kawan yang di Amerika sama di Indonesia. Gitu. Jadi pengertian liquid solid itu ya. Karena apa gitu loh. Beban yang dari roda itu ya, beban yang dari roda yang ditahan oleh plat itu kan didistribusi seluas plat itu kan. Sehingga beban yang diterima oleh subgrade itu relatif kecil gitu. Nah, relatif kecil bebannya. Jadi kalau sebetulnya CBR 3 itu juga boleh-boleh, CBR 5 itu tidak sampai gitu loh, tidak sampai melebihi itu kalau itu beban roda di atas plat. Persoalannya apa? Persoalannya yang menjadi persoalan adalah kalau untuk rigid gitu ya, persoalannya adalah terjadi di situ terjadi kita tidak uniform. Jadi kalau plat itu ditaruh di atas tanah gitu ya, taruh gitu, terus dibebani itu dia turun. Begitu bebannya hilang naik lagi, tanahnya ikutin subgrade-nya. Gitu, ngikutin subgrade-nya kan. Nah, ternyata kan enggak gitu ya. Ya, karena tekanan beton tadi itu kan lebih cepat baliknya. Begitu dibebani beton balik, tanahnya masih belum. Nah, yang diperlukan kalau kita bicara subgrade, kekerasan beton adalah uniformnya. Uniform itu ya sepanjang itu semua sama. Tidak ada perbedaan diferensial, tidak terjadi diferensial settlement. Yang lokasi gitu loh. Ya, nah itu tidak ada. Dan ini dia kalau turun ya sama-sama gitu. Sepanjang 10 kilo, 100 kilo itu tuh kalau timbunannya ya turunnya sama. Pasti tinggal markan. Nah, di kita itu tidak terjadi itu, apalagi timbunan. Beberapa kerusakan yang saya amatin. Kenapa sih kok jalan itu begitu rigid itu, begitu selesai dibangun waktu mulai retak gitu ya. Retak gitu, terus akhirnya udahlah gini aja gitu. Coba Anda sondir lah. Anda sondir di melintang itu 3 titik, terus ke sana berapa titik disondir gitu ya. Timbunan itu. Kalau teorinya itu benar atau kalau pelaksananya itu benar. Kalau itu dasarnya timbunan CBR 6. Mestinya gitu,
hasil sondir, ya, nah, ya hasil sondir itu isinya itu mestinya di atas 15. Tapi begitu tak sondir gitu ya, itu ada yang kadang-kadang ketemu 4, 5, ada yang 15 gitu ya. Berarti apa gitu loh. Timbunan yang ada yang sekarang gitu ya. Kepadatannya itu tidak tercapai secara uniform. Katakanlah kalau misalnya kepadatannya itu harusnya 195%, ya. Itu turun 90%, tidak apa-apa. Kalau semua 90, dia akan turun sama-sama. Kan itu nanti kalau Bapak itu ketemu isinya, ya nah itu Bapak hitung tanahnya gimana. Kan Bapak bisa hitung. Dengan rumus dari isi yang ada itu, Bapak bisa timbunan 5 meter, itu kira-kira nanti pada saat kerapatan tanah mencapai optimum, itu akan turun berapa senti, itu kan ketemu kan. Gitu, itu teori anu lah itu, mekanika tanah tingkat 3 atau berapa, itu kan simple itu. Ya, nah. Akhirnya turun, karena nanti Bapak hitung turun. Oh, titik ini akan terjadi turun sekian senti, titik ini sekian senti sana. Itulah yang mengakibatkan, gitu ya. Mengakibatkan kalau dulu misalnya, ya, saya lewat jalan dari Kuala Namu ke Medan itu ya, masih kelihatannya mulai rata, masih itu. Sekarang kan udah mulai kan. Waving di Lumbang, ngayun kan itu. Itulah terjadi pemampatan tadi gitu loh. Ya nah itu satu. Apalagi gitu ya. Nah. Kalau kawan-kawan itu sekarang diminta untuk mempercepat proyek, kan gitu. Gimana aku timbunan gitu, tanah bebas harus cepet kan gitu. Akhirnya timbunan kan pokoknya malam-malam ya besar gitu. Oke kan gitu kan. Terus kambing hitamnya apa? Kambing hitamnya yang merintah gitu ya. Di kambing hitamnya seolah-olah yang salah bukan kita Pak, yang salah orang perintah kan gitu kan. Ya, itu kan biasa. Itu namanya kalau sudah Bapak orang ngomong gitu itu Bapak itu kok mencari pelatihan. Ya, nah, itu bukan, saya sering ngomong kalau salah yang perintah itu Bapak bukan engineer. Kalau engineer tidak begitu pola pikirnya. Engineer itu kalau Bapak misalnya pekerjaan itu harus dilaksanakan dalam waktu 2 tahun, diminta setahun, ya metode kerjanya yang Bapak perbaiki. Persoalannya gitu ya. Kita itu metode kerjanya bisnis as usual seperti yang ya, waktunya dipercepat tapi kualitasnya pasti turun gitu loh ya. Pemikiran itu yang tidak kita miliki. Saya pernah diajak melihat pekerjaannya pembuatan runway di Singapura sana. Konsultannya Surbana. Di sana juga kerjanya cepat, waktunya malam, ya. Tapi apa? Dia sistemnya kan diganti kan. Jadi dia udah sistem kerjanya udah pakai digital gitu. Jadi pengawas nggak perlu nongkrong di lapangan, tapi semua dipasang sistem monitoring, ya nak. Monitoring kepadatan, monitoring macam-macam dari pengawasnya tinggal di satu ruangan liatin saja gitu ya. Alatnya juga udah otomatis kerja dan lain sebagainya gitu loh. Nah, itulah engineer yang benar gitu loh. Kita kan sekarang kita teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, wah kita sudah pakai industri 4.0 bro. Pidatonya macam-macam lah itu kalau saya dengerin gitu. Semua pejabat itu mulai dari
presiden gitu ya, sampai PPK gitu, ya, urut kan itu. Kalau pidato itu pasti atau kalau nulis suka ngomong 4.0 gitu ya, kan gitu kan. Tapi bagaimana mengimplementasikan itu gitu. Itu kita itu masih bingung. Gitu. Jadi makanya Bapak jangan jangan suka wah kita teknologinya harus gini gitu. Ngomong buang kan. Ya, terus Bapak enggak Nah, sekarang Bapak kan nanti kalah. Di Cina sekarang sudah ada namanya teknologi apa namanya itu apa ya lupa aku yang printing itu kan. Semua sudah mau bikin gedung aja sudah pakai mesin, pakai robot gini gitu loh. Nah kita itu masih berkutat pada itu gitulah. Marilah. Ya. Jadi kalau Bapak misalkan cepat, Cina itu lebih cepat dari kita gitu ya. Sama, saya pernah webinar ngomong malam ya dengan orang Amerika ngomong. Saya bilang bahwa di kita itu presidennya minta cepat, jadi jawabnya, lu kayak Indonesia itu presidennya 5 tahun, ya nah. Di Amerika itu 4 tahun ya nah. Pada saat Donald Trump jadi awal mencanangkan infrastruktur bangun itu, dia sama sebelum tahun keempat, sebelum pemilu dia harus pekerjaan selesai sama gitu ya. Tapi di sana itu begitu loh, begitu menghadapi itu engineer semua kumpul gimana ini, mulai dari metodenya, teknologinya kita rubah metodenya gitu loh, itu bagusnya. Tapi kita kan enggak, kita masih pokoknya ya udah biasa aja, apalagi konsultannya sekarang belajar aja enggak gitu ya. Itu yang ya nah, kan itu problem. Ini harus kita kan ini. Oke, tadi kembali ke situ. Berarti apa gitu? Kepadatan gitu ya. Nanti ini loncat-loncat lah nanti diskusi. Berarti kita ada problem satu kepadatan. Terus problem bawah dulu kita amatin. Problem subgrade. Kita itu gitu loh, dihadapkan pada kondisi tanah lempung gitu. Karena di Indonesia itu memang tanah itu relatif mudah gitu ya. Relatif mudah gitu loh. Terus kondisi tanah itu tanah lempung itu sifatnya apa? Dia kalau kena air gitu ya, dia itu menyerap air. Pada saat dia menyerap air gitu ya, pada saat dia menyerap air itu, karena itu tanah materialnya apa? Pada saat dia menyerap air, C-nya itu 0 sampai terjadi konsolidasi, ya, sampai terjadi keseimbangan baru nanti bekerja. Pada saat saya 0 itu tanah kondisinya drop, gitu, turun, gitu ya. Makanya kenapa jalan-jalan kita itu, ya, jalan-jalan kita itu, gitu loh. Kalau musim hujan itu tepat rontok, gitu loh. Karena pada saat musim hujan, ya, nah, itu tanah itu nyerap air. Tanah yang kemarin kering, kuat kan? Begitu dia kena air, dia nyerap air. Pada saat dia nyerap air yang pertama, nyedot itu, ya, C-nya itu 0 kan tanah itu, karena tanahnya lempung. Begitu 0 kan pasti daya dukungnya turun. Nah, gitu loh. Itu pengamatan saya karena itu, gitu ya. Jadi itu daya dukungnya turun berarti sangat drop, gitu ya. Itu yang harus kita perbaiki, gitu. Ya, nah. Oke, kalau berarti apa gitu loh ke depan, gitu ya. Ini dalam perencanaan dulu kita nanti sebaiknya nanti. Nah, akhirnya kita mulai berpikir mana yang harus kita perbaiki gitu. Ya, mana terus Mas itu Mas coba lihat lagi kan terus
Nah ini. Mulai kita perbaikinya. Oh kalau gitu berarti semua sakit itu harus kita treatment. Gitu. Makanya kalau di sini sakit itu kita treatment gitu ya. Nah, treatmentnya pakai apa? Jadi gini, kalau kita menghadapi itu sabit itu berarti kita perkuat. Tapi sebetulnya lebih kalau bisa kalau tanahnya lempung, saya lebih suka itu kita stabilisasi. Stabilisasinya ada pakai semen atau kapur. Ya. Dan juga kalau pakai semen tidak perlu banyak-banyak karena nanti pecah. Ya, pecah kan. Jadi tanah itu, tanah lempung itu, kalau kita kasih kapur, dia akan menjadi non plastis. Sehingga pada saat dia ada air itu ya, dia menyerap air itu dia tidak C-nya tidak nol, tapi masih bekerja. Itulah yang sebetulnya kalau itu kita udahlah itu kita stabilisasi aja gitu. Dengan berapa dasar banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak malah enggak. Dengan kalau di spek saya tulis 150 PSI, kurang lebih ya kita 10 sampai 15 lah kilometer. Kalau apa namanya PSI itu apa namanya, kalau soil semen itu istilahnya apa lupa. Soil semen itu istilahnya apa ya? Agak nantian ya. Kalau dulu kan kalau fondasi semen itu kan anunya antara targetnya 24 itu loh apa namanya. Ya, itu nanti ada. Oke. Ada apa namanya? Ya unqualified apa istilahnya juga kan. UCS. Ya benar. UCS-nya itu sekitar 15 lah. Enggak tinggi-tinggi gitu. Karena kalau tinggi-tinggi justru malah nanti balik gitu. Itu anunya. Kita targetnya adalah 10 sampai 15 UCS-nya. Itu harapan saya. Tebalnya berapa? Ini memang masih debatable. Gitu, debatable. Karena ini kalau di luar Jawa, nah, kalau saya bilang kalau ini alatnya sudah antara tebalnya yang paling itu 25 sehingga bisa dipadatkan. Oke. Kalau itu misalnya itu nulis dulu ya. Kalau itu kita apa ini kita kasih soil stabilisasi gitu. Pada saat nanti di bawah plat itu ada air gitu ya. Dia tidak terbawa, tidak terjadi pumping. Ya. Kalau Bapak cermatin, pumping itu apa? Satu sebabnya. Karena vaulting. Vaulting itu antara ini ada gerak. Vaulting 0,15 mili itu sudah bisa mengakibatkan terjadinya vaulting. Pergerakan plat. Jadi itu. Nah, pada saat dia vaulting itu kan dia turun. Kalau di bawahnya itu ada air, maka air akan terdesak ke samping, ya. Maka dia akan tercampur dengan tadi apa tanah lempung. Akhirnya pilernya kedesak, nanti naik lagi nyedot piler, akhirnya pumping. Jadi itu terjadinya itu. Jadi pumping itu syaratnya ya satu ada vaulting, yang kedua ada air, yang ketiga ada material yang bisa dibawa air gitu loh. Ya, jadi tadi pumping dan vaulting terbawa air, yang satu ada kering. Kering itu gini, plat beton gitu ya. Itu kan makanya kadang-kadang gini. Plat beton itu kan sepanjang. Ini kan kita amatin ya. Itu karena perbedaan temperatur gitu loh, antara bawah dengan atas itu. Kalau siang itu plat beton itu cembung, tapi begitu malam tekung dia.
kecil perbedaannya. Ya, nah, ya. Itulah yang kadang-kadang kalau Bapak itu ganti plat itu kok kenapa baru diganti kok umurnya enggak panjang ya karena itu terjadi keling tadi. Ya, nah. Itu anunya kan di situ. Jadi itu nanti juga berkaitan gitu ya. Berkaitan pada saat plat kan melengkung gitu ya. Itu sepanjang itu kan. Makanya itu juga berkaitan dengan kalau nanti secara mekanistisnya berarti jarak Excel itu juga menjadi pemikiran kita berapa yang paling pas. Gitu loh. Nah, itu harus rata-rata di kendaraan itu berapa. Jadi itu anunya kan. Nah, kalau itu karena distabilisasi dia material partikel harusnya tidak mudah terbawa air sehingga dia lebih awet. Ya, itu anunya. Nah, memang ada hal-hal yang terlupakan. Itu terlupakan terutama dalam memahami subgrade. Subgrade yang tanahnya itu tanah lempung. Ya. Nah, mestinya gitu kalau kita mau memahami itu gitu ya, Bapak bisa baca lah buku itu namanya Unsaturated Soil. Banyak karangannya Weng, karangannya bukan Raharjan adalah yang dari Singapura itu kan ada. Itu tebel, ada saya Bapak download bisa lah itu saya download ada 6 buku itu mengenai unsaturated perilaku unsaturated soil. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh ahli jalan gitu loh. Ahli perkerasan itu tidak karena baca itu akhirnya terlupakan, akhirnya subgrade itu tidak menjadi perhatian. Nah, itu memang nanti pengaruhnya terhadap drainase macam-macam itu ada. Itu ya. Maka kalau di sini layering sistem ke depan gitu ya. Untuk subgrade itu adalah kita tambahin namanya kalau dulu ada yang namanya capping layer, ada yang apa gitu ya kan top subgrade lah kita perbaiki, kita tingkatkan gitu ya. Itu yang menjadi pemikiran kita gitu ya. Nah, terus masalah pemadatan. Kita mulai berpikir gimana ya kita madatin orang. Madatin pekerjaan malam, madatin supaya bagus itu ya. Pernah gitu ya. Saya pantau, saya monitoring gitu. Di alat-alat fibro itu saya pasang monitoring. Fibromu itu kalau malam itu bekerja enggak gitu. Ternyata operator itu kalau malam fibronya banyak yang dimatikan vibrasinya. Dan juga waktu kita madatin, coba sekarang engineer kita ya, saya mau tanya, kalau Bapak itu memperhatikan alat fibro gitu ya, itu di samping berat kendaraan, itu mestinya yang harus disetel kan frekuensi sama amplitudo kan. Bapak jarang melihat itu. Ya, frekuensinya gimana, amplitudonya gimana. Nanti kan baru itu kan kaitannya dengan pemadatan. Makin tebal, makin tebal yang harus dipadatkan kan mungkin amplitudonya harus Bapak naikkan kan. Gitu loh. Kan ini tidak pernah kawan. Jadi ya Oke, kalau kita sudah bicara itu, saya pikir gitu loh, karena tadi banyak gimana supaya maka saya mau berpikir gini gitu loh. Nah, di dalam spek ini kita perkenalkan namanya intelligent compaction. Gitu ya. Jadi intelligent compaction. Tapi ini juga sulit. Kalau dibanding dengan cost naiknya itu kurang lebih 0,5 sampai 1% lah dari biaya pemadatan, dari harga timbunan gitu ya. Tidak mahal. Tapi efeknya, tapi juga tidak mudah, gitu ya. Tidak mudah. Kawan-kawan itu kalau sudah
Ya sekarang kan memang harus dipaksa, udah speknya dibuat gitu. Kalau kita ibu-ibu pasti tidak mau, sih belum. Ya, nah. Oke. Karena kadang-kadang antara manfaat, ya, jadi antara manfaat dengan biaya yang keluar itu kadang-kadang kan kita tahu lah kalau namanya investor itu apa ini biaya pertama itu begitu naik sedikit aja karena itu initial cost-nya naik kan. Karena begitu initial cost-nya naik, wah Pak ini kan karena memang di Indonesia itu bunga bank yang tinggi gitu loh. Jadi sangat concern terhadap initial cost. Lain ya, kita itu kan bunga investasi kan kurang lebih 10-9 ya. Sekitar 8%. Nah, kalau Malaysia kan sekitar 4 gitu. Jadi itu memang kita juga ada problem kalau initial cost-nya naik gitu. Ya itu anunya. Itu anunya. Pertimbangannya adalah itu gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga kita pakai namanya intelligent compaction. Intelligent compaction itu macam-macam di lapangan. Nanti supaya Bapak anu kan. Tapi yang sebetulnya yang perlu kita dapatkan satu gitu ya. Kerapatan tanah itu berapa? Itulah yang dipantau oleh operator. Jadi operator itu begitu membaca hasil kerapatan tanah di dashboardnya itu ya. Oh ini sudah nilai kerapatannya sekian 35. Itu dianggap padat karena itu warnanya udah hijau. Gitu. Itu dianggap padat itu. Ya. Nah, terus bagusnya kan gini kan. Karena itu ada koordinat ke sana kemari. Oke, kalau masih belum rapat berarti nanti dites. Ya, itu kerapatan. Tapi gitu loh. Nilai intelligent compaction itu ada satu berat kendaraan, padat, frekuensi, sama amplitudo ketatap. Nah, amplitudo sama frekuensi itu Bapak bisa pantau. Jadi misalnya oke, kalau di operator udahlah kerapatan dia gitu. Tapi nanti sebagai Bapak sebagai konsultan gitu ya, Bapak pasti ambil lah itu datanya, ya besoknya Bapak evaluasi gitu ya. Kan itu kalau misalkan lapisan gini itu dia bisa sampai 1 meter. Dari berat kendaraan, amplitudo sama frekuensi, Bapak bisa analisa berapa modulus itu gitu. Akhirnya nanti Bapak dapat mulai dari bawah sampai atas gitu ya, top itu Bapak bisa analisa modulusnya berapa tanah subgrade itu gitu. Nah, karena itu Bapak tahu modulus sehingga apa? Larinya kan nanti dalam perhitungan mekanistis kan. Ketemu gitu loh. Nah, ini kadang-kadang juga masih sulit gitu ya, masih gimana saya harus apa ini kawan-kawan PPK atau wah ini investasinya naik gitu. Tapi untuk meyakinkan itu juga tidak mudah gitu ya. Itu Terus nanti lagi ini itu satu itu perbaikannya nanti. Yang kedua sebetulnya iri. Nah, ya, ini iri. Iri di kita itu rata-rata di Indonesia jalan tol itu antara 3-4. Nah, oke, sekarang gini. Sebetulnya ada rumusnya. Kalau sekarang suka bapak-bapak itu, kalau presentasi pas praker, pas apa gitu ya, yang suka kan, termasuk presiden lah gitu ya, suka menyinggung namanya biaya logistik, membandingkan antara biaya logistik di Indonesia itu kan gini, di Bappenas juga sama, biaya logistik itu kita itu kan misalnya gini, awal 2015 biaya logistik kita itu adalah 24%. Ya, nah, ini kaitannya dengan itu. Sehingga Thailand itu 16. Ke Malaysia lebih rendah lagi biaya logistik. Terus kita ngomong gitu loh.
Pak Pur, Oke. waktu kita 5 menit istirahat. Ya. Nanti kita ngomong, Bappenas ngomong kan, oke kita mau menurunkan biaya logistik dari 24 menjadi 19. Kalau nanti tahun 20, ternyata apa gitu. Untuk menurunkan ini perlu jalan tol, perlu perbaikan jalan, perlu pelabuhan kan gitu. Turunkan menjadi 19. Faktanya biaya itu gelontor gitu. Gelontor banyak lah gitu ya. Udah kita banyaknya. Bu Sri Mulyani tahun 2020 ngomong kan, bahwa tahun 2020 ini gitu biaya logistik kita itu dari 24 selama 5 tahun hanya turun 0,5%, 23,5% 2020 gitu. Tapi kan belum sebetulnya saya itu bingung loh, berapa sih untuk menurunkan biaya logistik supaya sama dengan misalnya sama dengan Thailand yang 16 gitu ya. Tapi kan kita menerjemahkan itu gimana kan susah. Nah, oke kembali gitu. Di dalam skala makro gitu. Ini saya udah sering ngomong bahwa tugas Bina Marga atau tugas Kementerian Infrastruktur itu gitu ya. Itu adalah untuk menurunkan biaya transport. Biaya transport itu kalau di jalan ada 2 komponen. Satu adalah biaya untuk bangun itu sendiri harus turun efisien. Yang kedua adalah road user cost. Ya nah, ini kan ada konsultan yang bisa bikin visibilitas tadi kan itu road user cost. Jadi kalau Bapak misalnya mau meningkatkan jalan jalan lintas timur dari titik ini ke titik ini kan gitu kan. Bapak pasti ngomongnya kan FS-nya gini, oke dari titik ini ke sini akan saya investasi sekian miliar, targetnya adalah kalau sekarang road user cost turun sekian, nanti akan nilainya sekian, kalau nanti akan jadi turun sekian kan gitu kan. Itulah pendapatan. Akhirnya pendapatan itulah Bapak bandingkan dengan biaya konstruksi, ketemu namanya apa ini benefit cost ratio-nya di situ, atau ketemu namanya net present value-nya di situ kan gitu ya. Oke sekarang gini, kalau Bapak bicara road cost supaya ya, maka komponennya apa ya, komponennya adalah waktu tempuh rata-rata sama iri gitu loh. Jadi gitu ya, kalau Bapak itu bisa menurunkan iri dari 3 atau 4 ke 1 gitu ya, itu terjadi penurunan road user cost yang cukup signifikan. Ya, nanti ada penjelasan saya. Itu kalau kita 3, itu rata-rata biaya road user cost-nya itu kurang lebih 20.000. Tapi begitu tak turunkan 1, ya itu menjadi 11.000, berarti kan turun kan. Belum lagi nanti kecelakaan dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itulah yang makanya standar internasional ESTO itu ya. Iri itu antara 60 sampai 70 in per mile. Artinya apa? Iri itu adalah 0,95 sampai 1,1 per mile. Itulah iri standar. Itu ya. Ya, ntar kurang dikit. Sekarang begitu aku tak lemparkan begitu, banyak yang protes. Katanya susah, katanya gitu kan. Dan yang protes itu tidak hanya bapak-bapak direktur juga protes, Kasubdit protes, semua protes kan. Karena itu terlalu berat, dan nanti tanya Pak Anwar itu. Tidak. Terus saya bilang, beratnya kenapa? Sekarang saya mau tanya aku nih. Iri internasional itu standarnya itu kan 1 kan tadi ya.
Terus saya bilang, kalau dosen kebetulan ada dosen, Pak itu kan nanti susah, kasihan yang di lapangan. Terus saya tanya, Pak Bapak itu kan dosen, ya. Terus kalau sekarang standar kelulusan itu nilainya 6, ya nah. Terus Bapak itu punya mahasiswa tidak mau belajar, tiap hari dugem, foya-foya. Akhirnya nilainya 3. Pertanyaan saya, Bapak selaku dosen ini, apakah standar kelulusan Bapak turunkan 3 atau tetap 6? Ini kan pertanyaan kan? Nah, kalau memang Bapak 3 ya sudah. Berarti apa gitu loh? Berarti kalau Bapak gitu berarti kualitas engineer di Indonesia itu ya amburadul gitu. Ya kan gitu mau diturunkan loh. Ya, nah. Tapi kalau Bapak tetap 6 dan minimal, syukur-syukur bisa 7, bisa 8 gitu, supaya bisa bersaing ke internasional kan gitu kan. Ya dipaksa. Ya nah. Mahasiswa Bapak suruh belajar sama gitu. Jadi kalau saya sekarang misalnya aturan saya tetapkan ininya 1 gitu. Atau 1,5 yang sekarang spek saya tawarkan, masih ada perdebatan. Saya tawarkan 1,5. Kalau di luar, kalau lebih dari 2 perbaiki. Kalau kurang dari 1,5 tak kasih bonus. Nah, dari situ terserah anunya mau nggak gitu. Nah terus dia dipaksa, kita latih gitu loh. Wong itu hanya sederhana. Hanya masalahnya staking out, kontrol check and recheck elevasi terus gitu. Suplai material kontinu, ya enggak. Kalau beton ya selamnya konstan kan itu anunya. Mosok hanya itu aja belajarnya ngajari anak-anak yang di lapangan. Kok kita itu itu loh. Pasti itu ya. Ya, itu yang sebetulnya yang sehingga apa? Kalau itu bisa kita laksanakan, kita misalnya harus punya tertantang lah. Mosok Malaysia bisa lebih kurang dari 1, kita masih 4, 3, 4 itu kan malu kan. Jadi itu problem-problem tadi ya. Nanti detailnya nanti akan saya sampaikan. Masih ada beberapa. Ya. Oke, itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Bapak Ibu sekalian, kita masih belum selesai di perubahan MDP 2017 ke 2023. Mudah-mudahan habis makan siang nanti bisa kita selesaikan, dilanjutkan dengan spek 2023. Tentunya kenapa spek itu ada perubahan? Tentunya dasarnya nanti dari perubahan MDP ini, sehingga sinkronisasinya akan kita lihat nanti, akan dijelaskan sama Pak Pur. Untuk sementara kita istirahat dulu, nanti kita masuk ruangan lagi, kita mulai lagi jam 13 tepat. Nah, sehingga nanti apa yang sudah kita rencanakan ini semuanya bisa kita jalankan. Terima kasih, selamat istirahat. Kami ingatkan kembali, nanti ada pembanding dari beberapa instansi. Mungkin nanti kalau dari para pembanding tidak semua hadir, kita bisa langsung nanti ke tanya jawab. Jadi kalau supaya efektif, yang di belakang lebih bagus agak ke depan, biar nanti bisa lebih efektif waktu kita gunakan untuk sesi ini. Baik, mungkin paparan dari Pak Purnomo, maka kami persilakan melanjutkan sesi yang berikutnya ini. Anytime you build a bridge out of segments that are put up. Jadi tadi saya sampaikan ya, kebijakan subgrid itu gimana kan ya. Terus kalau perhitungan pakai sirkli gitu. Terus sama kalau untuk fleksibel ke depan masih pakai ada di samping Bapak bisa menghitung sendiri, juga bisa pakai
apa ini katalog. Kita keluarkan katalog. Tapi kalau untuk beton itu tidak kita pakai katalog seperti 2017 gitu ya. Tapi apa ini? Bapak ngitung sendiri gitu. Itu ada contohnya. Nah, kalau kebijakan aspal. Jadi aspal itu gini kebijakannya. Selama ini aspal itu kan semua produk refinery. Jadi apakah itu produknya apa ini Singapura gitu ya, atau Pertamina, itu semua adalah rata-rata PEN 60. Nah, PEN 60-70 itu ya untuk daerah Indonesia yang temperaturnya relatif panas itu ya memang tidak bisa menahan beban berat. Maka dulu spek yang lama 2017 itu ya, itu sudah pakai PG. Tapi kalau dulu tidak sinkron dengan MDP-nya, maka di dalam MDP yang sekarang ya, untuk yang apa ini lalu lintasnya yang 30 juta esal pangkat 5 ya, jadi 30 juta esal pangkat 5 itu harus pakai spek setara dengan PG 70 ya, 70. Terus untuk yang overlay, karena kita pakai ASDO itu 10 juta esal pangkat 4 tadi gitu. Ya, itu pakai PG 70. Oke, sekarang kita bicara PG. Spesifikasi aspal itu kan dulunya pen grade. Penetrasi itu, spesifikasi itu dikeluarkan, itu satu di ASTM itu kan 1903. Tapi sebetulnya itu kan hanya untuk dagang aja. Untuk klasifikasi dagang, tapi tidak ada dengan kinerja jalan. Nah, terus akhirnya tahun 60-an muncul namanya viskositas grade. Viskositas grade itu apa? Kinerja aspal ya yang mempengaruhi terhadap satu itu adalah kinerja pada saat di lapangan. Terus pada saat pencampuran di pakmil, pada saat pemadatan 3. Makanya kalau dulu ya itu 25 atau 60 gitu ya, itu adalah kinerja di lapangan gitu. Itu diukur dari viskositasnya. Pada saat 135 itu diukur adalah pada saat itu pemadatan, dan 165 viskositas 165 gitu ya, itu untuk pencampuran di pakmil, itu viskositas grade. Nah, tapi itu terhadap kinerja jalan rasanya juga masih kurang aktual gitu ya, kurang sesuai lah gitu. Itu sifatnya masih empiris. Oke, maka supaya lebih ke mekanistis, tahun 1988 itu ya, Amerika melakukan riset namanya itu apa? SHRP yang riset itu dengan dana 50 juta US. Itu dia mengkaji aspal itu kan viskoelastis. Jadi temperatur makin panas itu kinerjanya makin hilang. Maka apa ini keluarlah namanya performance grade. Jadi performance pada saat apa ini aspal itu sudah tidak kinerjanya sudah hampir mendekati 0 lah gitu ya. Itu pada apa? Itu pada temperatur itu. Gitu loh. Caranya itu kan pakai alat DSR ya, nanti DSR Bapak pakai DSR, terus dibebani kan, kalau original
original itu 1,1 kPa. Ya, 1,1 kPa dan 2,2 kita salah. Itu dibebani gitu. Terus aspal itu dipanasin, panas sampai temperatur berapa beban itu los dia. Jadi patut kan gini, begitu los, gitu. Nah itulah itu namanya PG. Jadi performan pada temperatur berapa? Misalnya gini, PG 64 itu temperatur pada temperatur 64. Kalau PG 70 itu pada saat dibebani beban 70 itu dia loss itu ya. Nah persoalannya kan gini, temperatur di kita itu kan temperatur paling tinggi 64. Nah masih bingung itu orang itu. Loh, itu temperaturnya kan 64, tapi kalau itu kan pengaruh terhadap temperatur. Bagaimana kalau beban? Gitu. Tidak ada korelasinya, makanya dulu namanya di bumping grade. Kalau lalu lintasnya lambat, lalu lintasnya berat ditambahin 1 grade PG 70. Lambat sering berhenti PG 76, namanya di bumping. Masih dengan di bumping itu juga ternyata realitanya masih ada terjadi rating. Maka dulu muncul namanya elastis recovery. Gitu. Ya. Oke, sekarang gitu loh. Terakhir ya. Itu namanya PG MSCR. PG MSCR itu ya di samping temperatur. Jadi temperatur ada namanya GNR. GNR itu ini itu kan dibebani ya. Jadi pada saat dia diputar temperatur nanti dilepas terus sampai 10 kali nanti yang baliknya itu diukur. Makin kecil tidak baliknya nilainya itu gitu loh. Maka itu makin kuat terhadap pengaruh rating gitu. Sehingga di dalam spek itu gitu ya. Spek itu ada 2 nanti. 64 tapi GNR-nya di bawah 1 pangkat minus 1 kPa gitu ya. Nanti diskusinya apa nanti ada tersendiri. Atau kalau mau tulisan ya kita kasih gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu terus dan PG 76 itu di bawah setengah GNR-nya. Sehingga gitu ya. Makanya kemarin kalau di sini itu kan lintas timur itu dia cari aspal yang 64 tapi GNR-nya setengah. Oke. Persoalannya sekarang itu saya juga karena di speknya di spek udah tulis gitu terus udah sekarang problemnya gitu loh. Problemnya itu yang memproduksi aspal modifikasi. Jadi itu yang masalah gitu loh. Karena sekarang itu produsen aspal modifikasi itu masih belum banyak gitu ya. Dan caranya masih banyak salah. Sehingga banyak itu ya. Kan yang di sini di produk yang bikin aspal modifikasi itu kalau di Jawa Tengah kan di Bintang Jaya, Jakarta itu Jaya Trade itu di sini juga ada di Medan kan. Jaya Trade itu bahannya pakai alloy apa gitu. Nah, persoalannya begini gitu loh. Jadi aspal itu kan biasanya basisnya itu banyak yang kurang memahami itu gini, itu kan satu ya bisa pakai polimer, bisa pakai karet juga bisa gitu ya, bisa pakai asbeton juga bisa, itu bisa semua bisa lah. Tapi banyak prosesnya yang salah, misalnya gini, pakai polimer. Polimer itu kalau di Indonesia kan sel itu Karipal, tapi Karipal mulai tahun depan dia sudah tidak ngembangin aspal modifikasi lagi sel itu. Karena volumenya kecil itu ya, dianggap tenaganya mahal gitu kan. Sel itu kan untuk mengembangkan aspal modifikasi pusatnya di Thailand. Kemarin saya dengar sel yang di Thailand itu
mau ditutup, dia hanya konsentrasi ke minyak, gitu. Minyak, oli itu dikonsentrasi di situ, tapi untuk aspal dia antara tenaga sama labnya yang di Thailand gede itu, sama tenaga ahlinya itu masih tidak imbang, jadi mau ditutup. Oke, produksinya itu perlu kita edukasi juga, gitu loh. Karena kadang-kadang salah, kan misalnya gini ya, pakai polimer atau pakai karet itu ya. Itu tergantung polimer itu kan isopren itu harusnya ya seperti karet. Itu harusnya begitu dicampur di crosslink itu pakai sulfur. Nah, supaya dia tidak ngendap harusnya setelah di crosslink pakai sulfur sedikit, misalnya pakai polimer 5%, mungkin harusnya tambahin sulfur sedikit gitu. Kurang lebih lah. Kalau ngasih sulfurnya lebih banyak, memang keras, tapi nanti masalah di lapangan juga masalah juga gitu ya. Habis itu dikasih namanya akselator gitu. Nah, kelihatannya pengembang itu memahami itu. Hanya sedikit sel sudah, karena sel kan saya diskusi sama sel sudah, kalau itu dia tahu. Tapi kalau bahasanya ABS, Jaya Trade itu ya enggak paham, masih belum paham, sehingga banyak itu Bapak beli katakanlah ada keluhan kan, misalnya beli aspal di siapa Jaya Trade itu, realisasi lapangan kok blenyok gitu loh. Nah itu karena proses produksinya yang salah. Nah itu yang juga tugas berat dari Bina Marga untuk mengadvokasi produsen-produsen itu gimana supaya benar. Alatnya juga kadang-kadang banyak yang salah itu ya. Jadi itu yang sama gitu ya. Di kita itu karet betul udah selesai. Riset saya sudah selesai itu. Jadi kemarin waktu itu dicoba yang itu dipakai oleh apa ini Jaya Trade.